Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memperkenankan diri kita untuk dipertemukan di channel Konco Ngaji. Insya Allah dengan pertemuan ini akan menambah ilmu dan juga menambah daripada keimanan kita dan ketakwaan kita. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah masih berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu tip mencari pasangan hidup agar tidak salah pilih. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia, ada tujuannya. Apa tujuan diciptakannya manusia di dunia ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang sudah saya bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini, agar bagaimana seluruh perbuatan kita yang kita lakukan dalam hidup ini memiliki nilai, yaitu nilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk di dalam rangka untuk memilih pasangan hidup, maka kita harus sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, sebelum kita menuju kepada bagaimana agar kita tidak salah pilih, salah satunya yang perlu kita luruskan adalah bagaimana cara kita untuk mengabdi kepada Allah sesuai petunjuknya. Maka yang pertama, seorang muslim di dalam melakukan sesuatu perbuatan harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membuat amal kita yang dilakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati seorang mukmin akan merasa ringan di dalam mengamalkannya, meskipun sebenarnya amalan itu sangat berat. Kemudian yang kedua, seorang mukmin di dalam melakukan sesuatu dengan cara-cara yang benar, sebagaimana yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, lakukanlah sesuatu itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, agar bagaimana hidup kita dalam kerangka pengabdian, maka ada 3 unsur yang harus kita miliki. Yang pertama adalah apa? Yaitu ketundukan hati kepada Allah. Jadi ketundukan hati kepada Allah membuat seorang muslim tidak merasa berat di dalam menjalankan pengabdian. Bahkan dia
tidak bersedih hati bila hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka sangat penting bagi kita agar bagaimana di dalam pengabdian itu ada ketundukan hati kita kepada Allah. Tanpa ketundukan hati kita, maka pengabdian kita itu tidak akan sempurna. Maka di sini, ketika seseorang hatinya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, mereka tidak pula merasa bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupannya, dan tidak ada kesedihan di dalam hatinya. Maka ketundukan hati hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu taat kepada Allah tanpa perasaan berat. Maka seorang yang mengabdi kepada Allah hanya bisa dilakukan manakala manusia tidak memiliki perasaan berat pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka di dalam kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, yaitu taat kepada Allah tanpa ada perasaan berat. Merasa berat, tetapi harus bagaimana sikap kita itu di dalam hati tidak ada suatu keberatan terhadap keputusan yang diberikan dan tetap menerima dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, manusia di dalam hidup ini bila diserahkan sepenuhnya kepada Allah dalam mencari ridhonya, maka dia adalah termasuk di orang yang mengabdikan diri kepadanya. Segala perbuatan, segala aktivitas yang kita lakukan, maka itu akan menjadikan suatu hal yang dalam rangka pengabdian kepada Allah. Mungkin kita bekerja, mungkin kita sekolah, mungkin kita belajar dan sebagainya. Semuanya adalah di dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Maka sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162,
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka di dalam pengabdian kita hidup ini ada 3 faktor tadi yang harus kita miliki betul di dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Yang pertama adalah ketundukan hati. Maka hati kita itu harus tunduk atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah taat kepada Allah tanpa perasaan berat. Yang ketiga adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga setiap amal perbuatan kita di dalam hidup ini hanya untuk Allah. Sesungguhnya sholatku, sembayangku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka hidup dan mati itu aktivitas kita. Kita sekarang ini masih hidup. Bagaimana diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan yang mendapat ridhonya Allah. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka insya Allah ketika kita senantiasa memperbaiki diri kita, hati kita, maka insya Allah setiap amal perbuatan kita yang kita lakukan hanyalah karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka salah satu petunjuk agar kita tidak salah pilih di dalam mencari pasangan hidup adalah tujuan hidup tadi. Mengabdikan diri. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita lewat Rasulnya. Maka dengan kemarin yang sudah sampaikan, nikahilah seorang wanita karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan pilihlah karena agamanya agar kamu selamat. Maka petunjuk Allah yang lain agar kita tidak salah pilih, yaitu yang dengan ta'aruf, yaitu kenal mengenal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang mukmin yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah semuanya agar saling kenal mengenal. Maka dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita ini, siapa yang tetap lurus menjalankan perintah Allah, itulah yang akan diterima Allah. Bukan karena kulitnya yang putih, bukan karena kulitnya yang hitam, bukan karena keturunannya berpangkat, dan bukan karena keturunannya orang tidak berpangkat. Tetapi yang menentukan adalah lurusnya hati di dalam mengabdikan diri kepada Allah, yaitu takwa kepada Allah. Maka sebagaimana firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka sangat penting sekali bagi kita agar di dalam berkehidupan ini saling kenal mengenal. Agar apa? Agar kita tidak salah pilih. Entah itu di dalam berkeluarga, di dalam berteman. Maka Allah menentukan memang harus kenal mengenal. Maka kenal ini menentukan. Maka sampai di dalam berkehidupan berteman, dilihat agamanya, lihatlah agama temannya. Gitu. Artinya apa? Seseorang itu akan terlihat agamanya ketika siapa temannya. Ya, siapa temannya? Maka sampai diibaratkan gitu, carilah teman gitu. Diibaratkan berteman itu orang yang penjual minyak gitu. Penjual minyak, walaupun kita tidak jualan gitu, tetapi dia punya teman yang jual minyak, kita akan merasa wanginya. Jadi kita ikut baunya wangi. Itulah salah satu contoh, bertemanlah sebagaimana berteman orang yang penjual minyak. Tapi sebaliknya, janganlah kamu berteman sebagaimana tukang pandai besi. Maka walaupun kamu tidak apa-apa tapi kamu di situ, maka kamu akan kena apinya, akan kena baunya. Maka itu diibaratkan pentingnya kenal mengenal. Jangan sampai kita belum kenal sudah prasangka buruk, prasangka jelek. Maka itu tidak boleh, dilarang oleh Allah. Orang mukmin harus senantiasa berprasangka baik. Maka di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan Hawa, menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbeda warna kulit, bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling tolong-menolong, saling mengenal, sehingga saling tumbuh rasa kebersamaan sama kekeluargaan, yaitu tolong-menolong. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan. Mungkin sombong karena keturunannya, sombong karena kepangkatannya, atau karena kekayaannya. Yang paling mulia di antara kamu sekalian pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Maka di sini menjadi proses kehidupan, agar kita di dalam berkehidupan itu tidak salah pilih. Mulai dari mencari pasangan hidup, mulai berteman, itu Allah sudah memberikan suatu petunjuk. Kocok ngaji yang dirahmati Allah. Maka di dalam ayat tadi, kebiasaan manusia memandang kemuliaan selalu ada sangkut pautnya dengan karena kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu hanya orang yang paling takwa. Takwa itu ada di dalam hati. Yang tahu siapa hanya Allah dan diri kita. Sejauh mana tadi ketundukan hati kita, taat kita kepada Allah. Maka ini tidak mudah, tapi harus melalui proses yang panjang dan selalu belajar. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka salah satu jangan salah pilih tadi,
yaitu kita harus kenal mengenal. Maka ada yang menyampaikan, ada beberapa hal tentang kenal itu. Ada kenal jasadiah. Maka kenal jasadiah itu seseorang mengenal bentuk tubuhnya, mengenal jasadnya, mengenal fisiknya. Maka ini sangat penting. Bagaimana fisiknya yang menarik, yang memikat, yang menggoda. Itu semua adalah ciptaan Allah. Dan kita harus kenal, yang pernah kenal jasadiah. Maka lebih lanjut lagi, yaitu kenal fikriyah, yaitu kenal cara berpikirnya, cara pemikirannya. Maka ini sangat menentukan cara pandangnya. Maka bagaimana pemikirannya dalam rencana membangun keluarga, cocok enggak? Sesuai tidak dengan pemikiran kita, dan juga pemikiran petunjuk Allah. Maka ini sangat penting, kenal mengenal, agar kita jangan salah pilih. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka bagaimana yang merasa pasangan hidupnya salah pilih? Mungkin kita sudah berkeluarga sekarang ini, dan kita ketemu dengan channel konco ngaji, sehingga kita tahu bahwa cara untuk mencari pendamping hidup ternyata ada petunjuk Allah. Dulu saya mendapat jodoh, belum mendapat petunjuk Allah, artinya sangat sekali. Maka bagaimana untuk mengatasinya? Nah, kebanyakan karena belum tahu. Belum tahu petunjuk, dulu menikah belum ngaji, belum bisa sholat, belum bisa berwudu dan sebagainya. Dan sekarang kita kenal dengan ngaji, bagaimana cara mandi wajib, tahu. Dulu tidak tahu. Maka teruslah belajar ngaji. Ajaklah istri dan anak untuk belajar agama dengan istiqomah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan kemudahan, dan juga akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, sudah tahu petunjuk, tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Bahwa ingatlah bahwa mencari pasangan adalah untuk ibadah. Maka hadapilah dengan kesabaran. Di dalam firman Allah yang artinya, boleh jadi apa yang tidak kamu sukai, padahal amat baik buat kamu. Boleh jadi apa yang kamu sukai, padahal amat buruk buat kamu. Maka seseorang sudah melakukan suatu tuntunan yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Konco ngaji yang dirahmati Allah, itu sebagai materi pada malam hari ini, agar bagaimana di dalam hidup kita tidak salah pilih, tidak salah jalan, tapi harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah. Maka insya Allah, karena kita manusia diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, Allah sudah memberikan jalan-jalan keselamatan agar hambanya tidak tersesat, agar hambanya selamat sampai nanti di akhirat nanti.
Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan kesehatan di dalam melaksanakan ibadah kita. Dan insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Konco ngaji yang dirahmati Allah, demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.